Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah Ananda semuanya, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di pelajaran atau di keempat ini kita akan belajar tentang bulan Ramadan yang indah. Yaitu sebelumnya di pelajaran ketiga kamu sudah belajar tentang cita-citaku menjadi anak yang soleh. Kemudian kita lanjutkan di kelas 5 ini. Pelajaran keempat kita belajar tentang bulan Ramadan yang indah. Ayo, siapa yang tahu apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan yang wajibnya? Iya, berpuasa di bulan Ramadan. Pada hari ini, pertemuan kali ini kita belajar tentang puasa. Apa itu puasa? Yaitu menurut bahasa berasal dari saum atau siam, artinya menahan diri atau menahan. Sedangkan menurut istilah, yaitu artinya menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar di waktu subuh sampai nanti terbenamnya matahari di waktu maghrib. Itulah pengertian puasa menurut istilah. Selanjutnya, dasar hukum berpuasa. Apa hukum atau apa surat yang menjelaskan kewajiban kita berpuasa? Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 183. Ayo, siapa yang sudah hafal? Kalau belum, mari kita hafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi tujuan kita berpuasa khususnya di bulan Ramadan, tujuannya kita berpuasa yaitunya la'allakum tattaqun, agar nanti setelah kita berpuasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah hukumnya atau dalilnya tentang kewajiban berpuasa. Selanjutnya, apa itu syarat-syarat wajib berpuasa? Ayo, ada anak-anak Ananda yang tahu? Ada berapa? Yaitu ada 3 macam. Yang pertama adalah beragama Islam. Tentunya orang Islam yang wajib berpuasa. Kemudian, balik dan berakal sehat. Ayo, pintar sekali. Kemudian ketiga, mampu atau kuat berpuasa. Harus kuat, mampu melaksanakan puasa. Tentunya orang yang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa, diganti dengan hari-hari yang lain. Kemudian yang selanjutnya, orang yang sudah tua renta sakit-sakitan sepanjang tahun, tentunya diperbolehkan juga tidak berpuasa dengan syarat membayar fidyah nantinya. Oke, selanjutnya syarat sah berpuasa. Bagaimana atau apa saja yang syarat supaya puasa kita itu menjadi sah? Pertama, tentunya orang Islam, beragama Islam. Kemudian, berakal sehat. Yang ketiga, mumaiz, dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian yang keempat, suci dari haid bagi yang perempuan. Kemudian dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Karena ada waktu-waktu yang diharamkan kita berpuasa. Apa contohnya? Di 2 hari raya. Contohnya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kita diharamkan berpuasa. Kemudian pada hari tasyrik. Apa yang tahu hari tasyrik? Ayo. Iya, benar sekali. Yaitu 11 pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Itulah syarat sah berpuasa, ada 5. Kemudian selanjutnya, rukun berpuasa. Nah, apa rukun berpuasa? Ada berapa? Ya, ada 2 macam. Pertama, niat. Kalau kita berpuasa, tentu harus membaca niat terlebih dahulu. Apa contohnya? Salah satunya kita contohkan niat puasa Ramadan. Apa contohnya niat puasa Ramadan? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu contoh
niat puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah tentu dibaca niat puasa sunnah. Contohnya niat puasa Senin Kamis dan puasa-puasa sunnah lainnya. Selanjutnya, rukun yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Tidak hanya makan dan minum, tapi seluruh hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari di waktu maghrib. Kemudian, sunnah puasa. Apa itu sunnah puasa? Hal-hal yang memperbanyak pahala kita di bulan puasa. Ketika kita berpuasa. Yang pertama, makan sahur. Mengakhirkan makan sahur di detik-detik terakhir makan sahur, tapi jangan sampai waktu imsak. Harus di akhir-akhirnya sebelum masuknya imsak. Kalau udah masuk imsak, tentu puasa kita nanti batal. Kemudian berdoa sebelum berbuka. Apa contohnya doa baru sebelum berbuka? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian berbuka ya dengan yang manis-manis. Tentunya anak-anak Ananda semuanya tentu suka dengan yang manis-manis. Itu termasuk sunnah berpuasa, memperbanyak pahala kita ketika berpuasa. Kemudian selanjutnya memberi makanan, berbagi dengan orang yang berpuasa untuk berbuka puasa ketika waktunya sudah tiba. Jadi itu salah 5 di antara berbagai macam sunnah puasa, memperbanyak pahala kita ketika berpuasa. Kemudian, akhir, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa kita ketika kita berpuasa? Ada beberapa hal. Nah, di antaranya makan dan minum dengan sengaja. Apabila kita makan dan minum dengan sengaja, walaupun orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Walaupun orang tua kita tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Tentunya akan batal. Kecuali kalau kita tidak sengaja, boleh kita lanjutkan puasanya. Kemudian muntah dengan sengaja. Kemudian datang haid atau datang bulan bagi perempuan atau melahirkan bagi ibu-ibu. Ketika berpuasa, maka otomatis puasanya menjadi batal. Kemudian hilang akal, pingsan, atau gila, walaupun itu sebentar saja, itu termasuk hal yang membatalkan puasa. Kemudian berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Dan murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Itulah hal-hal yang membatalkan puasa, yang menyebabkan puasa kita menjadi batal. Oke, untuk sementara ini demikian saja pembelajaran kita, dan kita tutup dengan sama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.